Hello fifth grade, how are this morning? As usual, I hope all of you full of spirit and then stay healthy. Tetap sehat ya anak-anak. Oke, nah before we start our lesson, let us pray, close your eyes and fold your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind so that we can receive the lesson well. Please bless us, bless our teachers and our parents. Thank you God, amen. Okay, what day is today? Yes, today is the 1st of March 2021. Okay, now we are going to learn tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Manusia dan lingkungan. Nah anak-anak, kamu boleh mengambil buku kamu tema 8. Okay, now let's see the video. Nah anak-anak, salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Nah sekarang kita mau lihat apa saja manfaat dari air. Nah di sini sudah ada fungsi air bagi tumbuhan, fungsi air bagi hewan, dan juga fungsi air bagi manusia. Nah kita akan bahas satu persatu. Adapun fungsi air bagi tumbuhan yaitu air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Yang kedua, fungsi air bagi hewan yaitu untuk minum dan juga untuk membersihkan diri serta sebagai tempat hidup hewan air. Dan untuk fungsi air bagi manusia yaitu yang pertama untuk minum, untuk memasak, untuk membersihkan tubuh dan juga untuk mencuci bahan makanan dan pakaian. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Nah, di sini kamu akan lihat ada sebuah lagu yaitu tentang air terjun ciptaan Harvey Mahmud. Nah, kamu boleh dengarkan lagu berikut ini. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang deras. Air terjun di lembah mengalir terus. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang deras. Air terjun di lembah mengalir terus. Nah anak-anak, lagu tadi adalah lagu yang bercerita tentang air, di mana air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan seperti membersihkan diri dan juga memasak dan juga lain-lain. Serta manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, di mana kita harus bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Nah, di sini kita akan membahas tentang siklus air. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Oke anak-anak, nah coba perhatikan gambar dari siklus air tersebut. Nah, di situ kita akan lihat air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Oke. Nah, di sini siklus air terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, di sini
Ada penguapan, pembentukan awan, dan juga hujan. Nah, di mana air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Nah, di sini proses penguapan ini disebut evaporasi. Sedangkan tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara, sehingga proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Selanjutnya, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensisasi atau pengembunan. Nah, begitulah kira-kira untuk siklus air yang terjadi melalui proses penguapan atau evaporasi. Yang kedua, proses presipitasi atau pengendapan. Dan yang ketiga, proses kondensasi atau pengembunan. Nah, coba perhatikan di situ. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau ke perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Nah, begitulah kira-kira air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari air laut dan tumbuhan. Nah, anak-anak, jadi dapat disimpulkan bahwa air sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan yang namanya air. Banyak cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Nah, selanjutnya anak-anak boleh membaca cerita tentang semut dan beruang pada buku kamu halaman 11. Okay, that's all for today, students. I hope all of you dapat mengerti mengenai pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Nah, jika kamu belum mengerti atau kurang paham, kamu dapat membaca buku kamu kembali, atau juga kamu boleh menanya ke Miss langsung. Okay, that's all. Thank you.